Oh iyo kebakaran. Iyo kebakaran di muka. Tadi dengar sih itu di berita kalau DP kebakaran itu terjadi karena kebocoran gas. Kamu di sana kan jual minyak literan tuh. Apalagi di sana ini banyak orang mas-mas dia jual-jual gorengan begitu tuh, yang masak-masak jalanan tuh. Bagaimana kalau orang bikin sistem pendeteksi kebakaran for terang pe diri sendiri for orang-orang lain, dan kan itu bisa berguna buat orang lain toh. Bagaimana? Bagus tuh itu. Iya sih, bagus juga ngapain ide. Mari juga dan orang baking. Bukan traffic nih. Nama saya Pratama Patangari. Saya akan menjelaskan penggunaan Blink Console. Yang pertama, Home. Pada bagian Home menampilkan ringkasan informasi kunci tentang perangkat deteksi kebakaran. Device name, nama perangkat yang Anda tambahkan dalam hal ini deteksi kebakaran. Status, menunjukkan apakah perangkat saat ini online atau terhubung ke internet atau offline. Perangkat saat ini offline. Token yang unik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat Anda ke platform Blink. What's next ini memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara mengkonfigurasi perangkat Anda, atau misalnya menambahkan template data, membuat dashboard web, dan lain-lain. Bagian ini juga memiliki petunjuk singkat tentang cara menambahkan template ID dan template name pada kode perangkat Anda, firmware configuration. Informasi ini penting untuk memantau dan mengelola perangkat deteksi kebakaran Anda dari jarak jauh di platform Blink. Kedua, data streams. Data streams merupakan tempat Anda mengatur aliran data antara perangkat deteksi kebakaran dan platform Blink. Dalam hal ini terdapat satu data stream dengan informasi berikut. ID 1, nomor unik yang mengidentifikasi data stream. Nama, status API, menunjukkan jenis data yang dikirimkan, yaitu status API. Alias status API atau nama alternatif yang bisa digunakan untuk merujuk pada data stream ini. Color pin, kotak biru, icon visual yang membantu Anda membedakan data stream yang berbeda. Data type, string, jenis data yang dikirimkan, dalam hal ini berupa teks atau karakter. Is raw, ini false, menunjukkan apakah data yang dikirimkan dalam bentuk mentah atau sudah diolah sebelumnya. Min, max, decimals, tidak ada nilai karena jenis datanya adalah string, bukan angka. Default value, none atau tidak ada nilai awal yang ditetapkan untuk data stream ini. Expose to, tidak ada nilai karena belum ada konfigurasi lebih lanjut untuk data stream ini. Remote, saklar yang memungkinkan Anda mengontrol apakah data stream ini dapat diakses dari jarak jauh. Singkatnya, bagian data stream pada Blink Console memungkinkan Anda untuk menentukan bagaimana data dari perangkat deteksi kebakaran, dalam hal ini status API, dikirimkan, diatur, atau divisualisasikan dalam platform Blink. Ketiga, web dashboard. Dalam konteks ini merupakan area untuk merancang tampilan dashboard web bagi perangkat deteksi kebakaran. Dalam contoh ini, dashboard masih kosong karena belum ada widget yang ditambahkan. Fitur utama, drag and drop widget, Blink yang menyediakan berbagai macam widget. Kedua, visualisasi data. Widget ini dapat dihubungkan dengan data stream status API untuk informasi secara visual.
misalnya teks yang menunjukkan aman atau bahaya kebakaran, dan memungkinkan interaksi dengan perangkat. Customization Anda dapat mengatur peta letak, ukuran, warna, dan tampilan widget sesuai preferensi Anda. Fungsi monitoring memantau status perangkat deteksi kebakaran secara real-time melalui tampilan dashboard web. Kedua, kontrol mengendalikan perangkat dari jarak jauh jika ada widget yang mendukung fungsi tersebut. Data visualization menampilkan data dari data stream, status API dalam bentuk yang mudah dipahami. Dengan memanfaatkan bagian web dashboard ini, Anda dapat menciptakan antarmuka yang informatif dan interaktif untuk mengelola perangkat deteksi kebakaran Anda dari jarak jauh. Keempat, automation templates. Bagian automation templates merupakan tempat untuk membuat skenario otomatisasi predesain bagi pengguna perangkat deteksi kebakaran. Dalam contoh ini, bagian ini masih kosong, menunjukkan belum ada template otomatisasi yang dibuat. Fungsi ini memungkinkan developer untuk menciptakan template otomatisasi yang dapat disarankan kepada pengguna perangkat. Otomatisasi ini membantu pengguna mengatur tindakan otomatis pada perangkat berdasarkan kondisi tertentu. Contoh skenario otomatisasi untuk perangkat pendeteksi kebakaran: jika terdeteksi asap, kirim notifikasi ke pengguna, nyalakan alarm, aktifkan sistem pemadam kebakaran otomatis. Jika suhu melebihi ambang batas, kirim peringatan, nyalakan kipas pendingin, jadwalkan pemeriksaan otomatis, lakukan tes berkala pada sensor dan komponen perangkat untuk memastikan fungsinya. Template otomatisasi yang dibuat di sini akan tersedia sebagai saran bagi pengguna saat mereka mengatur perangkat mereka sendiri. Pengguna dapat memilih untuk menggunakan template yang disarankan atau menyesuaikannya lebih lanjut sesuai kebutuhan mereka. Berikut metadata. Bagian metadata seperti yang ditunjukkan pada gambar merupakan area yang menampilkan informasi tambahan atau deskripsi tentang perangkat deteksi kebakaran Anda. Ini termasuk detail yang membantu Anda mengidentifikasi dan mengatur perangkat yang lebih baik. Pada gambar yang ini terdapat 3 metadata yang telah ditentukan sebelumnya. 1. Device name. Ini adalah nama perangkat Anda, dalam hal ini deteksi kebakaran. Device owner ini memungkinkan menunjukkan pemilik atau pengguna utama tersebut. Hotspot name. Metadata ini mungkin menunjukkan nama hotspot Wi-Fi yang terhubung dengan perangkat Anda. Fungsi metadata identifikasi membantu Anda membedakan perangkat ini dari perangkat lain yang mungkin Anda miliki di Blink. Organisasi memungkinkan Anda mengelompokkan perangkat berdasarkan metadata tertentu, seperti pemilik atau lokasi. Personalisasi, Anda dapat menambahkan metadata untuk menyimpan informasi tambahan tentang perangkat Anda, misalnya lokasi pemasangan, jenis sensor yang digunakan, dan lain-lain. Penting, metadata ini dapat digunakan dalam template otomatisasi atau dashboard untuk membuat tindakan dan tampilan yang lebih spesifik untuk perangkat Anda. Metadata merupakan alat yang berguna untuk mengatur dan mengelola perangkat IoT Anda di platform Blink. Dengan menggunakan metadata secara efektif, Anda dapat meningkatkan efisiensi dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perangkat Anda. Connection Life Cycle. Bagian Connection Life Cycle dalam gambar tersebut adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola bagaimana perangkat deteksi kebakaran berperilaku dan menampilkan status ketika terjadi perubahan koneksi internet. Fitur ini menjadi 2 bagian utama. 1. Online. Bagian ini mengatur tampilan dan tindakan ketika perangkat terhubung ke server Blink. General. Anda dapat menyesuaikan nama status koneksi yang ditampilkan kepada pengguna, misalnya terhubung, aktif, dan lain-lain. Notification.
Anda dapat mengatur notifikasi pemberitahuan yang dikirim ditampilkan kepada pengguna saat perangkat kembali online. Settings, tidak ada pengaturan tambahan pada tampilan ini. Disconnected from server, bagian ini mengatur tampilan dan tindakan ketika perangkat terputus dari server Blink. Terdapat 3 status berbeda. Offline general, mengatur nama status yang ditampilkan, misalnya offline, tidak terhubung, dan lain-lain. Notification, mengatur notifikasi yang dikirimkan saat perangkat menjadi offline. Settings, memungkinkan Anda mengatur batas waktu berapa lama perangkat dianggap offline sebelum beralih ke status berikutnya. Manfaat dengan connection lifecycle, Anda dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada pengguna tentang status koneksi perangkat, deteksi kebakaran, dan menyesuaikan tindakan yang diambil saat perangkat mengalami perubahan koneksi. Hal ini dapat meningkatkan keandalan sistem dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Yang ketujuh, event and notification merupakan fitur yang memungkinkan Anda untuk merekam kejadian penting yang terjadi pada perangkat deteksi kebakaran dan mengirimkan notifikasi berdasarkan kejadian tersebut. Dalam contoh gambar ini, belum ada events yang dibuat. Cara kerja, membuat events, Anda dapat membuat event yang akan dipicu saat terjadi kondisi tertentu pada perangkat. Misalnya, suhu melebihi ambang batas atau terdeteksi asap. 2. Mengirim notifikasi. Saat event terjadi, Blink dapat mengirimkan notifikasi melalui berbagai saluran seperti email, notifikasi push ke ponsel, atau bahkan SMS. 3. Mengatur log. Selain notifikasi, event juga dapat dicatat log untuk analisis lebih lanjut. Manfaatnya, pemantau real-time. Anda dapat mendapatkan informasi langsung tentang kejadian penting pada perangkat deteksi kebakaran Anda. Tindakan cepat, notifikasi memungkinkan Anda untuk mengambil tindakan segera jika terjadi masalah. Analisis data, log event dapat membantu Anda menganalisis pola dan tren untuk meningkatkan kinerja perangkat. Dengan memanfaatkan fitur event dan notification, ini Anda dapat membuat sistem pemantauan yang responsif dan efektif untuk perangkat deteksi kebakaran Anda. Yang terakhir, jelas mobile dashboard. Bagian mobile dashboard memberikan panduan tentang cara membuat dashboard untuk perangkat deteksi kebakaran. Pada aplikasi Blink di ponsel Anda, dashboard ini memungkinkan Anda memantau dan mengontrol perangkat dari jarak jauh melalui ponsel. Cara membuat mobile dashboard, buka aplikasi Blink, unduh dan pasang aplikasi Blink pada ponsel Anda, tersedia untuk iOS dan Android. Kedua, masuk ke akun Anda, gunakan akun Blink yang sama dengan Anda yang gunakan di Blink Console, aktifkan developer mode. Di dalam aplikasi, aktifkan mode pengembang melalui pengaturan atau menu profile. Temukan template, cari template dashboard yang sudah Anda buat di Blink Console. Template ini akan menjadi dasar untuk dashboard ponsel Anda. Ketuk template yang ingin Anda gunakan, dan dashboard akan dibuat secara otomatis pada aplikasi ponsel Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat membuat dashboard ponsel yang sesuai dengan template yang telah Anda rancang di Blink Console. Memungkinkan Anda memantau, mengontrol perangkat deteksi kebakaran dengan mudah melalui ponsel Anda. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fitri dari Metode Akademik dengan NIM 22024122 dari kelompok 4. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang program yang kelompok kami pakai, yaitu tentang sistem kebakaran. Nah, untuk di sini untuk pengaturan awal terdapat Blink Template ID, Blink Template Name, dan Blink Auto Token, yaitu untuk menautentikasi ke aplikasi Blink. Dan untuk include
WiFi client, dan Blink Simple SP32, yaitu untuk library yang diperlukan untuk koneksi WiFi dan Blink. Nah, untuk out SSD, SSID, dan pass, yaitu untuk menyimpan autentikasi Blink. Nah, untuk pengaturan untuk fungsi ini, yaitu untuk pengaturan PIN yang ada smoke sensor, LED, dan buzzer. Untuk Blink timer, yaitu membuat objek timer untuk menjalankan fungsi berkala. Nah, untuk boolean, yaitu untuk menyimpan status apakah asap terdeteksi atau tidak. Untuk fungsi setup, yaitu menginisiasi komunikasi serial dan koneksi Blink. Nah, untuk pin mode, yaitu untuk mengatur mode pin untuk sensor asap sebagai input, LED sebagai output, dan buzzer sebagai output. Untuk timer, yaitu untuk memanggil fungsi check smoke setiap 1 detik. Nah, untuk void loop, yaitu untuk menjaga koneksi Blink dan menjalankan fungsi timer. Nah, untuk void check smoke, yaitu untuk membaca nilai dari sensor asap. Nah, di sini jika terdeteksi adanya asap, maka LED dan buzzer akan aktif dengan pola tertentu dan mengirimkan notifikasi awas ada api ke aplikasi Blink. Nah, jika tidak terdeteksi asap, maka LED dan buzzer akan mati dan akan mengirimkan notifikasi ke Blink dengan status aman. Nah, itu dia penjelasan dari program kami. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 4 sekarang kami akan mencoba proyek kami, yaitu dengan tema sistem pendeteksi kebakaran. Baiklah, sekarang cara menggunakannya yaitu yang pertama kita harus mencolokkan adapter ke stop kontak atau dimanapun itu yang bersumber listrik, dan setelah dicolokkan ke dalam sumber listrik, SP32 nya akan menyala berwarna begini. Dan agar kita bisa mengetahui bahwa ada kebakaran, contohnya saya akan membakar ini sebagai pendeteksinya. Saya akan mulai. Nah, itu akan berbunyi tet tet tet. Dan jika kita membuka dari aplikasi Blink yang di HP, akan tertimbul notifikasi bahwa ini belum dibakar ya, ini masih aman. Pegang. Ini masih aman, dan setelah saya akan bakar, saya ditanyakan kebakaran toh. Tuh. Kebakaran, jadi saya akan membakar. Oke, mulai dari awas ada api. Jadi akan mendeteksikan di HP dan mendapatkan notifikasi awas ada api, ada kebakaran terjadi. Baiklah, jika kasih mati, aman, terdeteksi kebakaran aman ya. Oke. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.